Oke, selamat pagi teman-teman. Nggak tahu pagi siang malam, yang penting kami dari kelompok apa sih? Nggak tahu. Jadi kita di sini ingin mempresentasikan tentang dari materi 5 sampai 10, yaitu pertama namanya saya adalah Valian Sada dan ini adalah Judah Bisali Alfarinding. Ya. Jadi kita akan mempresentasikan materi 5 sampai 10. Apa itu Adobe Premiere? Adobe Premiere Pro adalah peringkat lunak penyeting video yang dikhususkan untuk membuat rangkaian gambar, audio, dan video. Premiere Pro merupakan rilisan terbaru dan sebagai penerus ulang dari Adobe Premiere yang telah diluncurkan sejak 2003. Software editing video ini banyak digunakan oleh rumah produksi video, media televisi, iklan, broadcasting, dan perusahaan konten video. Dibanding software editing lainnya, Adobe Premiere menjadi salah satu software edit video yang mudah dipahami dari antarmuka dan fiturnya. Dan ini Adobe Premiere. Sini gambar pertama, buka Adobe Premiere Pro di komputer Anda, pilih New Project untuk memulai editing video. Lalu Anda bisa menambahkan nama project itu, lokasi penyimpanan file project, dan settingan lainnya. Dan di gambar selanjutnya, sebelum melakukan editing, kita membuat sequence Ctrl plus N, atau dalam istilah lain ini diibaratkan seperti scene, atau bisa juga dengan mengeklik file new sequence. Oke, kemudian ini adalah pilih sequence sesuai kebutuhan, lalu ganti namanya jika perlu dan klik OK. Kemudian ini merupakan tampilan awal Adobe Premiere Pro. Anda bisa menggunakan fitur yang tersedia di bawah ini. Salah satunya adalah timeline, di mana untuk menyatukan video yang akan kita edit dan menambah efek ataupun suara. Nah, di gambar selanjutnya ada import video yang akan diedit dengan mengklik file import, atau juga bisa menggunakan Ctrl plus I. Dan di gambar selanjutnya, setelah mengimport video ke dalam project, secara otomatis Adobe Premiere akan menyimpan video Anda di kolom project. Nama project seperti di bawah ini. Bahkan video yang Anda edit sudah ditampung ke dalam kolom project. Tugas sekarang adalah memindahkan video ke dalam timeline dengan cara drag and drop video. Jika berhasil melakukan drag and drop, akan tampil seperti yang di atas ini. Dan di gambar selanjutnya, setelah selesai mengedit, save dengan menggunakan Ctrl S atau file save. Dan ini adalah tool-tool yang ada di Adobe Premiere. Yang pertama adalah Selection Tool, berfungsi untuk memilih dan menggeser salah satu atau beberapa klip pada timeline. Yang kedua adalah Track Selection Tool, berfungsi untuk memilih semua klip pada satu atau beberapa track arah kanan. Kemudian tiga adalah Track Selection Tool yang kiri, berfungsi untuk memilih semua klip pada satu atau beberapa track arah kiri. Kemudian yang keempat adalah Ripple Edit Tool yang berfungsi untuk menyesuaikan titik edit serta memindahkan klip lainnya dalam timeline agar menjadi seimbang. Yang kelima adalah Rolling Edit Tool, berfungsi untuk menyesuaikan titik edit di antara dua klip tanpa mempengaruhi sisa timeline. Yang keenam adalah Red Scratch Tool yang berfungsi untuk mengubah durasi klip dengan mempercepat atau memperlambat speed pada video. Yang ketujuh adalah Razzle Tool yang berfungsi untuk memotong klip video maupun audio pada timeline. Yang kedelapan adalah Slip Tool yang berfungsi untuk memindahkan klip ke dalam maupun keluar point dengan jumlah yang sama secara bersamaan tanpa mengurangi sisa timeline. Yang kesembilan adalah Slide Tool yang berfungsi untuk memindahkan klip video secara bolak-balik pada timeline. Yang ke-10 adalah Pen Tool, berfungsi untuk membuat ensor pada klip. Tool ini juga berfungsi untuk membuat klip menjadi transparan hingga 100%. Yang ke-11 adalah Hand Tool, berfungsi untuk menggerakkan tampilan pada timeline secara horizontal maupun vertikal. Yang ke-12 ada Zoom Tool yang berfungsi untuk memperkecil maupun membesar tampilan pada timeline. Nah, di selanjutnya adalah itu cara menambahkan transisi di timeline tersebut. Klik efek, lalu pilih video transition. Kemudian pilih efek transisi yang dibutuhkan, lalu drag dan drop klip ke video ke timeline yang mau ditransisi. Nah, di gambar selanjutnya, silakan Anda pilih file, new, legacy title. Selanjutnya untuk mengisi nama silakan bebas terserah Anda dan pencet OK. Setelah Anda press edit video, Adobe Premiere pilih file export media untuk mengekspor. Dan untuk legacy title yang tadi, Anda akan seperti ini ekspornya. Untuk pilih format, pada umumnya kita menggunakan MP4 yaitu H264. Dan di gambar selanjutnya,
Pilih teks dan klik pada bagian layar hitam dan Anda bisa mengetik teks pada bagian nomor 2. Jika sudah, langsung di close saja. Selanjutnya drag and drop title yang sudah dibuat tadi ke dalam timeline tersebut. Untuk ekspor yang sebelumnya, ini preset yang biasa digunakan adalah high quality 720p, tapi kalian bisa menggunakan yang lain sesuai dengan kebutuhan saja. Dan selanjutnya, untuk menambahkan nama dari video yang kita ekspor ini, bisa memilih output name, beri nama video dan pilih directory sesuai keinginan save. Ya, di sini ada angka-angkanya, ada angka 1 yaitu mengganti nama. Terus yang kedua, beri nama video dan pilih directory sesuai keinginan. Dan yang ketiga, save. Untuk lebih bagus, Anda bisa centang bagian use maximum render quality. Kemudian tinggal pencet tombol ekspor dan tunggu sampai selesai saja. Nah, di sini yaitu bab 78. Kita sekarang masuk ke dalam bentuk suara dan frekuensi. Apa itu suara? Suara adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda atau getaran suatu benda yang berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Suara berhubungan erat dengan rasa mendengar. Suara atau bunyi biasanya merambat melalui udara. Yaitu kedua, yaitu frekuensi. Adalah banyaknya periode dalam 1 detik. Satuan frekuensi adalah hertz atau cycles per second. Jenis-jenis frekuensi. Yang pertama, infrasound dari 0 sampai 20 Hz. Kedua, pendengaran manusia 20 Hz sampai 20 kHz. Yang ketiga, ultrasound 20 kHz sampai 1 GHz. Keempat, hypersound dari 1 GHz sampai 10 THz. Manusia bersuara dengan frekuensi 50 Hz sampai 10 kHz. Suara musik memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Oke, kemudian ada amplitudo. Amplitudo adalah keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang. Satuan amplitudo adalah desibel. Sebagai gambaran, situasi yang sangat sepi memiliki intensitas 0 sampai 20 desibel. Suasana rumah atau kantor sepi adalah 20 sampai 40 desibel. Orang bercakap-cakap sekitar 40 sampai 60 desibel. Suasana jalanan umum adalah 60 sampai 80 desibel. Suasana jalanan macet atau fluid polisi ada bisa 8 sampai 100 desibel. Sedangkan di atas 100 desibel bisa berupa petir atau meriam. Intensitas di atas 100 desibel bisa membuat telinga tuli. Selanjutnya, di sini gambar tersebut ada edit audio dengan software. Yang pertama, seleksi wave atau block. Kedua, copy, cut, paste, dan merekam. Cara menggunakan aplikasi Cool Edit Pro untuk mengedit audio. Yang pertama, buka aplikasi Cool Edit Pro yang terinstall pada perangkat. Yang kedua, klik menu file dan pilih import. Kamu juga bisa memanfaatkan shortcut keyboard Ctrl I. Yang ketiga, pada jendela baru pilih folder yang berisi audio atau rekaman yang ingin dimasukkan lalu klik open. Yang keempat, secara otomatis audio atau rekaman tersebut akan langsung berada di kolom sebelah kiri. Yang kelima, masukkan berkas atau file rekaman ke track dengan cara menekan rekaman. Yang kelima, suara tadi lalu tarik dan taruh di kolom track aplikasi. Selesai, lalu proses edit sesuai keinginan dengan fitur di program tersebut. Oke, kemudian ada bab 10 yaitu membuat film pendek. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari ide dari film tersebut. Kemudian menentukan kru atau teamwork. Penentuan tim kerja yang sangat baik diperlukan untuk mendukung kelancaran proses produksi video pendek, terutama kru yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan produksi. Kemudian adalah sinematik dalam film. Sinematik adalah unsur pembangunan sebuah film yang bersifat teknik. Unsur sinematik terdiri dari beberapa aspek, yaitu mise en scene, sinematografi, editing, dan suara. Selanjutnya, pengertian secara sederhana sinematik adalah mengambil gambar sesuai dengan kaidah film untuk bioskop. Coba perhatikan bila kita menyaksikan film yang diputar di bioskop, nyaris tidak ada gambar. Shot yang kurang bagus, semua indah enak dilihat. Sedangkan di dalam mise en scene ada 4 elemen penting antara lain setting, tata cahaya, kostum, dan makeup. Dan yang terakhir, acting dan pengenalan pemain. Kemudian ada audio atau suara yang memberi peranan penting. Ada 2 jenis dasar suara atau di dalam film, yaitu storytelling dan story supporting.
Storytelling adalah yang terpenting dalam film. Yang termasuk dalam storytelling adalah dialog, monolog, voice over atau narasi. Kemudian ada story supporting tadi dari sound effect untuk menaikkan tensi dari film dan membuat penonton merasakan. Selain itu, musik, ilustrasi juga berperan di dalamnya. Nah, selanjutnya perancangan naskah cerita. Yang pertama, premis. Pernyataan cerita dan masalah yang menggerakkan cerita. Dalam sebuah premis terkandung yang pertama karakter dan atributnya. Yang kedua, aksi tindakan. Yang ketiga, situasi. Biasanya ketika menulis premis, nama karakter belum disebut melainkan menjelaskan atributnya. Yang kedua, sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari film cerita yang dibuat. Yang ketiga, treatment. Treatment memberikan gambaran yang lebih deskriptif dari tema yang akan divideokan. Kalau sinopsis memberikan ringkasan cerita yang sangat singkat, sedangkan treatment memberikan gambaran deskriptif tentang alur cerita yang akan divideokan. Kemudian adalah perancangan naskah cerita. Perancangan naskah cerita itu kita harus membutuhkan beberapa hal, yaitu ada divisi produksi, yaitu ada penyutradaraan, sinematografi atau penata kamera, penata artistik, penyuting gambar atau editing, dan penata suara. Kemudian ada naskah atau skrip atau skenario. Pastikan naskah yang telah dibuat telah didiskusikan beberapa seluruh divisi atau kru, dan kemudian untuk dilakukan bedah naskah agar cerita film tersebut dapat digali lebih dalam agar menghasilkan film yang berkualitas dari segi cerita maupun pengemasan sinematik. Nah, selanjutnya ada breakdown script. Setelah skenario sudah diputuskan tanpa revisi, maka dibuatlah breakdown script yang berguna untuk mendapatkan detail dari produksi film yang akan dibuat. Detail tersebut meliputi yang pertama, time scheduling, yang bisa disebut call sheet. Yang kedua, analisis kebutuhan alat. Yang ketiga, analisis karakter. Keempat, analisis setting. Yang kelima, analisis properti. Dan yang terakhir, konsep tata artistik dan lain-lain. Kemudian ada shot list pada divisi penata kamera selanjutnya, mulai menyusun desain dari shot yang akan digunakan sesuai dengan look dan mood dari film tersebut dengan cara membuat director shot atau sering disebut dengan shot list. Kemudian ada floor plan. Floor plan dalam film merupakan denah set yang digunakan untuk syuting. Floor plan disusun dalam proses produksi atau pre-production dan sangat berguna sebagai panduan proses produksi. Floor plan terdiri dari beberapa jenis, yaitu floor plan untuk divisi kamera atau berisikan penempatan kamera dan lighting. Kemudian ada floor plan untuk divisi directing, berisikan blocking dan pergerakan aktor dalam sebuah shot. Selanjutnya storyboard. Storyboard adalah papan cerita, bentuknya menyerupai komik di mana ada gambar-gambar berurutan yang merangkai cerita. Fungsinya untuk memvisualisasikan naskah cerita. Selain memvisualisasikan cerita, storyboard juga berguna untuk memastikan sebuah film bisa diedit dan tidak kekurangan gambar. Kemudian kita akan mengenal naskah video. Penulisan naskah secara teknik merupakan komponen dari pengembangan media atau secara lebih praktis merupakan bagian dari kegiatan produksi media. Penulisan naskah ini tentu saja melalui tahap-tahap dan ada perencanaan dan desain pengembangan serta evaluasi. Seperti halnya proses menulis pada umumnya, penulisan naskah untuk naskah video atau film ini juga dimulai dengan pengolahan ide, gagasan, dan topik. Gagasan yang telah dirumuskan kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita. Oke, naskah dibedakan menjadi dua, yaitu naskah satu kolom. Naskah satu kolom yang pertama ada int, yang maksudnya diartikan interior. Yang kedua ada ex, yaitu eksterior. Dan ini adalah naskah yang kedua, yaitu naskah dua kolom. Seperti yang dilihat menjadi dua kolom seperti ini diubah menjadi video audio. Seperti di gambar ada interior, ruang kelas, pagi, kemudian audionya adalah fade in, musik pembuka. Dan kemudian adalah LS Pak Guru duduk tadi memberi salam kepada Pak Guru dari kursinya dengan audio fade out, musik dan pembuka dan lain-lain. Jadi begitulah presentasi kita dari bab 5 dan 10. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Terima kasih.